Tapi ada pernyataan yang menarik nih, Mas Reza. Anies Baswedan dinilai libatkan anak yang wafat demi jatuhkan Prabowo Subianto. Dhanil Azhar. Dia bilang itu kok tafsirannya begitu ya? Itu kok tafsirannya watak begitu? Bengis. Ini dia kan nggak orang yang nggak begitu paham psikologi kan? Dan pernyataan yang kasar, ponggah, sombong ini, jumawa ini kan memang tidak pernah ada empati. Begitu orang libatkan itu terus kemudian engagement. Saya kayak orang yang selama sekian lama membantu Kak Seto Mulyadi di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Saya juga membantu Bunda Lisda di Yayasan Lentera Anak. Yang ingin saya tandaskan adalah justru kehadiran orang tua anak itu di panggung debat Capres KPU dan berada di kubu Anies Baswedan mengingatkan kita semua ada hutang besar yang belum dibayar oleh negara ini, yaitu pengungkapan kasus unlawful killing yang korbannya adalah anak-anak. Itu bukan watak bengis, itu invoice tagihan terhadap negara untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya. Ada yang menarik dalam percakapan antara Bambang Wijoyanto dengan Reza Indragiri Amril. Dalam percakapan itu membahas tentang sikap Prabowo yang saat ini jauh dari genuinnya, dari aslinya sejak mengikuti kontestasi Pilpres dari 2014-2019. Kemudian ada perbedaan di tahun ini 2023. Kemudian ada ucapan statement dari juru bicara Prabowo yaitu Dhanil Anzar yang mengatakan bahwa Anies Baswedan menggawa orang tua korban adalah alat untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Kemudian Anies dianggap oleh Dhanil Anzar adalah bengis, punya sifat bengis gitu ya. Tapi diluruskan oleh Pak Reza Indragiri Amril ini, dia adalah seorang psikolog ya, kemudian beliau mengatakan bahwa beliau itu sebenarnya pendukung Prabowo sejak 2014-2019. Akan tetapi saat ini mungkin akan berbeda haluan dan dukungannya akan berpindah. Bukan masalah itu yang sebenarnya yang lebih urgent. Yang lebih urgent disampaikan yang lebih substantif. Yang substansi yang dalam percakapan itu adalah apa? Adalah mengatakan bahwa membawa orang tua korban adalah agar mendorong penyelesaian hukum atau penegakan keadilan itu segera ditegakkan. Anies juga sudah menyampaikan bahwasanya saat di debat Capres itu mungkin pelaksanaan hukumnya sudah terlaksana, akan tetapi belum ada rasa keadilan. Tentunya Anies saat itu menyinggung tentang KM 50, kasus Kanjuruhan, dan membawa bukti seorang ayah dari korban dulu yang membela Prabowo Subianto di depan gedung Bawaslu ya, kalau tidak salah Mei 2019. Maka dalam hal ini Pak Reza Indragiri mengatakan bahwa ini adalah sebenarnya tagihan untuk negara agar membayar hutang keadilan, hutang menegakkan keadilan dari rakyatnya yang merasa tidak mendapatkan keadilan dengan menjadi korban saat di peristiwa-peristiwa yang sudah disebutkan tadi, yaitu di depan Bawaslu 2019 Mei, kemudian di Kanjuruhan, Malang ya, kemudian KM 50. Saya kira mari kita gunakan akal sehat dan nalar sehat, karena apa? Dhanil Anzar saat ini menjadi juru bicara, tapi kita tahu bagaimana lantangnya Dhanil Anzar, kemudian Valdo Maldini,
saat 2019 membela Prabowo, tapi saat ini sudah kayak kerupuk kena air. Mohon maaf saya tidak mau dengan bahasa kasar ya, karena kita lagi menggema dengan soal etik. Bagaimana juga Pak Prabowo dinilai oleh Pak Reza Indragiri Amril ini saat ini tidak genuin. Bagaimana ia suka melet-melet sekarang, kemudian suka nyinyir, kemudian suka joget yang katanya gemoy gitu. Padahal gemoy juga bisa diartikan gede emosi ya. Tapi itu tadi Pak Reza Indragiri Amril mengatakan sepertinya ini bukan genuine, sepertinya bukan orisinil wataknya Prabowo. Bahkan di acara tersebut Pak Reza Indragiri luar biasa, malah membuat imajinasi ya, walaupun imajinasi itu ada harapan tidak dilaksanakan. Adalah apa? Adalah tetap menganggap bahwa Pak Prabowo memberi nyinyir kepada Anies, kemudian melet dengan kekecewaannya terhadap Anies itu bukan seorang Prabowo yang asli. Prabowo yang asli adalah orang yang mempunyai leadership bagus, tangguh, ya seorang militer, dan banyak yang hilang, kata Pak Reza Indragiri Amril ini, dari sosok Prabowo. Mungkin Pak Reza Indragiri Amril juga mengatakan, apakah ini mungkin adalah petunjuk dari konsultan politiknya atau karena memang sudah gemes gitu ya, 3 kali, 1 kali mencawapres tidak jadi, capres 2 kali tidak jadi. Kemudian ini adalah mungkin pencapresan Prabowo yang tidak ideal, di mana seorang pemimpin itu lebih terhormat kalah, lebih baik kalah terhormat daripada menang yang tidak terhormat gitu, adalah apakah misalnya menang curang atau asal menang dan lain sebagainya. Maka Pak Reza mengatakan bahwa saat ini Prabowo jauh dari sifat orisinilnya, jauh dari sifat genuinnya. Dan inilah yang mungkin akan mengarahkan kepada Pak Anies Baswedan, yang akhirnya nanti Pak Anies Baswedanlah yang terpilih di ujung-ujung penentuan nanti tanggal 14 Februari. Justru Prabowo sering melakukan blunder-blunder. Begitu ya, sahabat Alphard seantero jagat dimanapun berada. Mari kita coba tutup dengan kita berimajinasi gitu ya. Coba kita bayangkan, jangan-jangan nanti Prabowo itu misalnya terpilih nih, misalnya, semoga yang terpilih Anies. Itu misalnya kursi presidennya itu dipegang-pegang. Ini yang lama-lama saya tunggu-tunggu, pengen saya duduki, nggak saya duduki, akhirnya kecapean juga. Mungkin akhirnya saya berimajinasi seperti itu ya. Karena mungkin sangat gemesnya, sayang saat ini Prabowo dulu itu muncul karakter militernya, ada bawaan karakter militernya, sekarang hilang 180 derajat. Bahkan dia mengikuti cara-cara yang mohon maaf kurang elegan, kurang etik ya. Apalagi lagi viral dengan kata dalam tanda petik dasmu etik ya. Maka ini luar biasa. Apakah ini memang takdir yang mengarahkan Prabowo itu capres abadi atau bagaimana? Nanti kita lihat di tanggal 14 Februari 2024. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.